passion saya lah semuanya ya. I have a passion in automotive and also I have passion in golf. Kalau nggak salah, lu akan mengarah ke motor juga ya kalau nggak salah ya? Kita lagi trying to penetrate into two-wheelers actually. Kalau ada yang pesen truk, bisa nggak sih, Sar? As long as the product is reliable Oke. dan bisa gue jual, gue bisa cariin. Oke. Masih sama gue, Dev. Kita di channelnya The Pod Sunday Garage. Kali ini sudah bersama dengan Sandra Pohar. Apa kabar, San? Baik, Baik ya. apa kabar? Gue langsung pertanyaan kali ya. Boleh. Kenapa sih lu suka banget sama mobil sedangkan lu kan, ini bukan perspektif gender ya, tapi kenapa sih lu suka banget sama mobil? Emang dari kecil atau emang dari ada karakter yang lu dapatkan dari sebuah kendaraan, atau hanya mobil saja atau motor, atau ada yang lu suka lain? Mungkin truk mungkin? Sebenarnya combination sih. Jadi itu ada faktor fate-nya juga. Oh, Jadi ya? I was born in a family business yang memang bergelut di bidang otomotif. Dan kemudian ketika saya sudah selesai kuliah, saya ikut bantu di family business itu. Dan itu tahun 2002 saya start join. And after that, along the way, it becomes my passion. Ah. So it's a combination of both faith and passion. Tapi umur berapa sih lo bener-bener interesting dengan, wah mobil ini keren banget gitu? Itu umur berapa sih lo? Gue bukan bicara drive-nya ya. Ya, Pasti lo kecil udah bawa mobil pasti lo, kayaknya sih. Kecil udah mulai belajar nyetir mobil. Basically mulai suka bener-bener mobil, kita liatin speknya dan sebagainya. Itu pada saat kita kuliah. Oh gitu? Yes. Terus pertanyaan gue, waktu pertama kali jatuh cinta sama mobil tuh, ya sorry ya, kita bicara pabrikan lah ya. Itu lebih kepada kendaraan dari pabrikan Jerman, Jepang, Italia, atau American, atau dari mana? Karena pertama kali gue nyemplung di otomotif bisnis itu di yang pabrikan Jerman, ya otomatis yang saya lihat, yang lebih sering saya lihat itu yang European car. Oke. Ya. Pertama kali jatuh cinta sama European itu brand apa sih? Sebutin aja. Mercedes-Benz. Oke. Tipe line up yang mana yang lo suka? Tipe line up yang mana? Yang paling gue suka Pertama sampai kali ya, sekarang. pertama Oh, kali. pertama kali. Wah, gila gitu. Itu keren banget ya. SL. Mercedes-Benz SL. Wow. Sekarang kita bicara mengenai tentang kendaraan sport nih. Kan di sini kita lihat ada Porsche, kemudian ada Audi. Apakah dari tempat usaha lo ini, Golf and Garage, itu emang spesialis mobil sport saja atau ada industri yang lainnya sih? No, actually bisnis kita itu line up-nya dari ujung ke ujung ya. Jadi dari sedan, mini SUV, sport cars, everything, wagon, whatever you want, you call it, you name it, we have it. Oke. By the way, sudah berapa tahun sih lo Golf and Garage ini? Golf and Garage pertama kali berdiri di tahun 2019. Oke. PT-nya berdiri pertama kali 2019. Oke. Tapi the new concept of Golf and Garage itu baru di tahun lalu, 2022. Baru banget ya. Yes. Dari pertama kali lo buka, gue bukan bicara ke depannya ya, tapi sampai saat ini ke belakang gitu, itu lebih banyak kendaraan apa sih yang biasanya dipesan sama customers gitu loh? Mostly kemarin ini adalah yang lebih banyak didominate sama SUV. SUV justru? SUV. Wow. Ya. SUV the best yang pernah dipesan orang apa tuh? Menurut gua, Ya, GM3, G63. GC63, Kedua? Range Rover. Absolutely, itu pasti keren banget. Kenapa namanya Golf and Garage? Atau ada tambahan Golf and Garage and apa gitu? Atau akan lo ibuhin apa gitu? Kira-kira apa sih? yang Kalau ada bedakan? additional lagi di Golf and Garage, it's gonna be quite confusing ya. Betul. So basically it's a 3-in-1 concept, Golf and Garage that we have golf simulators, automotive showroom, and kitchen and bar. Gitu. Tujuannya ya supaya istilahnya ketika kita invite customers or our relations to our place is not just about showing cars. Oke. Ya, we can also hang out here, bisa main golf, bisa makan, bisa minum, bisa karaoke juga di ruangan VIP kita. Jadi nggak monoton, nggak melulu cuman hanya lihat mobil, kita bisa ngobrol sambil makan, sambil main golf, atau mau karaoke juga bisa. Oke. So
So in order for us to stand out among other showroom, we built this 3-in-1 concept. Oke. Lu bicara tadi ada bicara kitchen ya. Yang lu present apa aja sih? Bicara food and beverage-nya. Food and beverage, secara present di kitchen itu makanan jenis apa maksudnya? Yang lu jual saat ini. Oke, basically it's a mix ya. Tapi ada lumayan banyak yang Japanese fusion and Indonesian. Oh iya. Ya. Yang gue dengar sini nasi goreng enak banget sih. Nasi goreng nasi goreng spesial. enak banget sih. Nasi goreng spesial. Perfect banget. Sama yang ada di tulang-tulang gitu tuh. Bone marrow. Bone marrow. Itu perfect banget. Thank you. Itu memang semua menu yang di sini yang setelah gue lihat ya, itu perfect. Thank Itu dari lu sendiri yang emang lo present pada chef atau memang lo ngobrol gitu atau gimana sih ceritanya gimana sih? Memang dari dulu saya suka sekali sama bone marrow. Oh. Ya. Dan oke. kemudian saya sampaikan ke chef saya, kemudian Iya. chef saya berkreasi apa sih dari bone marrow yang bisa dia buat tapi unik gitu. That's why he came up with roasted rice bone marrow. Oke. Ya. Gue balik lagi bicara mengenai tentang golf. Lebih banyak orang yang sudah jago ke sini atau yang memang mereka belum mengerti dari permainan golf itu sendiri? Mix sih. Mix Jadi ya? memang beginners banyak juga Ada nggak yang beginners. datang tiba-tiba, Bu Sandra maaf, saya belum bisa main golf nih, tolong ajarin dong gitu. Ada nggak sih kira-kira? Mereka biasanya nanya apakah ada coach di sini. Oke. Ya, dan kita pasti akan bilang ya kita ada rekanan dengan beberapa coach, tinggal dipilih dan kita akan buatkan appointment dengan mereka dan mereka akan berlatih dengan coach di sini. Oke. Gitu. Stick pun kita istilahnya stick pun kita sediakan untuk mereka yang belum pernah punya golf sticks, kita siapkan di sini tanpa ada biaya sewa sama sekali. Oke. Sebagai founder, emang jarang banget ya kalau kita lihat yang perempuan bicara otomotif. Ini baru kali ini founder yang jualan mobil itu seorang wanita. Siapa yang ngasih San? Ngurusin semua San? Yang dimana anak baru banyak kan laki semuanya gitu. Enggak sih, as I said before, it's my passion kan. Okay. So when I'm doing what I'm passionate about, it's not tiring. Challenge pasti ada lah. Semua bisnis pasti ada challenge-nya. Tapi it's not exhausting, it's rewarding. Oke. Gue pengen agak sedikit curiga nih. Lu pernah naik angkutan umum nggak? Angkutan umum? Iya. Waktu gue SD pernah gue naik bajai. Oke. Favorit angkutan umum lo yang kalau lo lihat di Jakarta yang di Jakarta sekarang sudah lebih baik, apa sih favorit lo? Kalau sekarang ya MRT karena it's very clean, very easy access, di mana-mana sudah ada akses masuk dan keluarnya. Jadi menurut saya kalau misalnya MRT ini bisa di-maintain seperti itu ya it's gonna be very convenient for the masyarakat ya. Oke, betul. Seberapa fokus Golf and Garage melihat kendaraan EV? Oh, oke. Kalau kita sih dengan melihat government policy yang lagi ada goal untuk net zero emission by 2060, ya kita juga ingin mendukung government policy itu sebisa kita. So basically kalau in the future we have the chance untuk expand our business into the electric vehicle, we're really interested in expanding to that area. Kalau nggak salah kemarin sudah beberapa unit line up ya yang dijual dari Golf and Garage kendaraan EV sendiri. Yes. Animonya gimana nih dari customers yang membeli kendaraan EV dengan yang version masih menggunakan energi fosil? Oke, basically kalau Secara yang persentase lah kira-kira. secara persentase kita yang beli electric vehicle dari kita total baru 15%. Tapi 15% dari total sales volume kita itu quite signifikan ya, karena kalau secara global di Jakarta, di Indonesia aja pembelian electric vehicle dibanding ICE itu saya rasa masih di bawah 5%. Masih 25% ya? Gitu. Lebih banyak kaum apa sih yang bicara membeli di sini customersnya? Apakah wanita atau pria atau mereka yang sudah sustain atau mereka yang masih young banget gitu loh? Itu yang seperti apa sih? Mix sih, mix. Semuanya mix? Mix, tapi ya memang masih around 70% customer kita masih yang pria, 70%. Dan kalau yang beli electric vehicle biasanya yang udah younger generation sih. Jadi mereka juga lebih gak gaptek lah ya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya yang older generation, they prefer to have something yang bisa
dipakai beramai-ramai karena mungkin dia sudah punya anak cucu. Betul. Jadi kalau misalnya semakin besar mobilnya, semakin bisa muat penumpang banyak, mereka akan semakin interested in that kind of vehicle. Oke. Brand apa aja sih yang lo jual di Golf and Garage? A lot sih actually. We have Mercedes-Benz. Dan sorry gue potong, kalau nggak salah lo akan mengarah ke motor juga ya kalau nggak salah ya? Kita lagi trying to penetrate into two-wheelers actually. Jadi basically is more to a naked bike. Oke. Naked bike. So, When? sorry? When? Rencananya? Next year, early 2024. Jadi basically ya, karena kita lihat electric vehicle di two-wheelers ini juga marketnya juga sangat luas, tapi kita akan bermain di niche marketnya. Wow. Bisa dikasih tahu kisi-kisi dikit nggak? Bentuknya mungkin seperti apa gitu, atau robot kah atau apa? Apa ntar ditunggu aja nanti? Ditunggu nanti, but as I said before, it's a naked bike, a two-wheelers naked bike. Tapi yang Electric. di present tadi yang bicara mau kendaraan-kendaraan brand apa aja yang lo bisa tangani, apa aja sih bisa lo jelasin? Basically semua sih, Semua semua brand dan kita ada Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Tesla, Range Rover, almost all we have. Kalau ada yang pesen truk bisa nggak sih, San? As long as the product is reliable Oke. dan bisa gue jual, gue bisa cariin. Oke. Kendaraan favorit. Nah, gue pengen tahu nih, lo hari-hari pakai apa sih, San? Hari-hari. Gue agak pengen tahu nih, seorang Sandra begitu, wah hektik banget, gue tahu banget. Gue untuk wawancara Bu Sandra aja mesti minta waktu banget yang susah banget gitu ya. Nah, gue pengen tahu hari-hari lo pakai kendaraan apa sih? Favorit lo? Hari-hari favorite. Iya. Sekarang saya favorite hari-hari pakai Mercedes-Benz sih. Gue pengen tahu deh, 5 kelebihan Mercedes-Benz yang membuat lo kenapa pilih itu? 5 atau 3 deh kalau minimal deh. Apa sih yang buat lo comfort banget? Apa sih kira-kira? It's very reliable ya. Jadi dari segi maintenance juga very minimum. Dia warranty juga ada 5 years warranty kan. So I feel safe. Dan terus terang brand itu udah melekat di hati saya udah dari saya lahir. Karena as I said before kan is a family business yang saya dari lahir sudah ada family business di automotive industry, is a Mercedes-Benz dealership actually. Oke. Ekspansinya gimana nih untuk Golf and Garage? Kedepannya kira-kira seperti apa? Expansion untuk Golf Karena and kan Garage. bisa dikatakan orang suka bertanya apa sih yang membedakan Golf and Garage dengan kompetitor sejenisnya gitu loh. Dan next step-nya nanti ke depannya mau seperti apa kira-kira? Next step ke depannya itu yang tadi saya bilang kalau ada government policy untuk net zero emission by 2060 ya ke depannya kita memang juga ingin mendukung government policy. So basically kita akan lebih fokus kepada electric vehicle. Dan juga Jakarta udah panas sekali ya. Betul. Justru EV sendiri di sini cukup tinggi ya? Apa enggak? Masih belum atau gimana? 15% of our sales volume actually. Oh iya? Ya. Wow. Oke. Nah, kan sekarang kalau kita bicara brand Jepang sedikit ya. Kalau di brand Jepang itu kan banyak sekali kendaraan-kendaraan yang small car gitu ya. Yang di sini bisa dibilang nggak semuanya ada. Seperti brand Honda, Toyota, dan Suzuki bahkan ya. Yang kita cuma bisa melihat waktu di Gias segala macam. Tiba-tiba ada customers nih yang datang gitu loh. Dia ingin melakukan pemesanan gitu ke tim sales dari Golf and Garage gitu. Itu apakah bisa nggak sih, San? Bisa aja. Bisa? Bisa. Oke. Gitu. Ada minimum nggak? Atau minimum unit atau gimana gitu? Enggak. Kita Bisa. melayani fleet and retail both. Oke. Bicara after sales-nya gimana, San? After sales kita banyak rekanan-rekanan bengkel, workshop, mau dari authorized workshop maupun independent workshop yang memang sudah established dan reliable banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Bicara mengenai sedikit accident management. Jika mereka mogok di tengah jalan, apa segala macam itu, apakah Golf and Garage ada solution? Yeah, we have a 24 hours hotline actually, and especially kalau mereka insured sama our insurance partner, itu mereka juga akan ada 24 hours towing service juga. Wow, langsung dari Bu Sandra. Jadi lo bicara kendaraan yang seperti apapun bisa dipesan dan udah pasti after sales-nya luar biasa. Sandra, gue mau tanya ini deh, makanan kesukaan lo apa sih? Makanan kesukaan Yeah. gua, bone marrow.
Agak-agak kolesterol gitu ya. Oh jangan dong. Enggak ya. Sekarang lu kan fokus di otomotif nih. Dari keluarga ada nggak kelihatan bibit-bibitnya seperti lo gitu loh kira-kira? Kalau yang suka Sorry, otomotif, putra-putri berapa? Saya ada 2, satu putri, Oke. satu putra. Oke. Kalau yang suka otomotif juga yang putra, Sudah mulai terlihat? sudah mulai Kayaknya terlihat. benih-benih kayak lu kecil gitu sudah mulai ada kali ya? Lebih parah dia kayaknya. Oh ya? Iya. Wow. Pernah lo tanya apa favorit kendaraan dia gitu? Pernah? Dia lebih suka classic car. Tapi lo ada classic car di rumah? Di rumah enggak? Nggak ada? Enggak. Dia kan suka main game, jadi Oke. suka main game apa itu ya, saya juga lupa namanya, tapi dia suka drive di situ di game karena masih umur 13 ya, belum bisa drive sendiri. Dia favorite-nya Skyline GTR. Wow. Di game itu. Oh di game ya? Iya. Oke ya. Seandainya ada nanya kayak gini, Dev, gue pengen masuk community-nya golf wanita di Golf and Garage, itu gimana sih caranya? Kita nggak, yang tadi saya bilang kita nggak akan ada ladies community of Golf and Garage. We're gonna have nggak a ada Golf ya? and Garage community, mixed ladies and gentlemen as well. Jadi kalau mereka mau masuk di Golf and Garage community yang nantinya akan kita build, ya basically you can just come here, fill out our registration form, and fill out all the data yang kita perlukan, and then after that ya you're welcome to join our community. Oke. Kalau lo bicara mengenai tentang orang ingin melakukan pemesanan nih kendaraan nih, ya kan? Itu caranya gimana sih, San? Melakukan ketika pemesanan mereka, kendaraan. Bu Sandra atau Mbak Sandra gitu loh, gue pengen beli mobil ini dari brand ini. Kemarin kalau nggak salah dari tim lo mengatakan bahwa semuanya bisa di custom ya, artinya custom warna ini segala macam. Setelah dia ingin melakukan pemesanan itu gimana sih yang harus mereka lakukan? Ya basically they have to choose first, right? Yang Oke. tadi dibilang mau di custom, mereka mau pilih warna apa, mau Oke. pilih spek yang seperti apa, eksterior interiornya bagaimana. If they already confirm the order, then we're gonna check the price and estimated time of arrival. Then ya setelah semuanya disepakati, mereka booking fee. Gue mau nanya sedikit ini nih, apa? Yang tidak semuanya orang bisa mendapatkan. Bisa nggak sih pesan Yaris GR gitu ke sini gitu? Yaris GR, Toyota Yaris GR. we can try. Wow. Ya. Even juga Corolla GR juga bisa. Ya, last time ada yang request sih, Oh, and ya? we can find one actually. Oke. Ya, but then ya tergantung color optionsnya juga. Sometimes Betul. kita ketemunya yang hitam, dia maunya yang putih. Padahal juga unit itu very hard to find. Yeah. But then ya is depends on the customer also kan. Kalau misalnya Oke. memang dia tetap kekeh mau yang putih, ya we explain to the customer this is a very limited edition. Jadi istilahnya adanya hitam. Kalau dia tetap mau ya silahkan. Oke. Ada free service nggak ketika orang setiap membeli kendaraan baru di sini? Free service. Kalau depends ya, kalau misalnya di berbagai brand itu masing-masing Betul. treatmentnya berbeda-beda. Ada yang tidak, gitu. Jadi nggak semuanya di Nggak semuanya sama rata. Dan itu sudah diberitahukan di awal. Sudah kita Sudah ya, jelaskan kasih tahu semua. ya. Ya. Seberapa besar atau seberapa banyak promo yang lo tawarkan bagi ke setiap customers dalam penjualan kendaraan lo? Apakah setiap kendaraan atau seperti apa? Atau ini sebenarnya Golf and Garage ini sudah menyediakan kendaraan, kemudian ada promo pembayaran atau ada sistem pembayaran yang lebih mudah, atau memang hanya melakukan pemesanan, tidak tersedia unit yang ready? Kita dua-duanya ya, jadi pre-order ada, Oke. stok ready stock juga banyak, gitu. Dan mengenai pembiayaan kita banyak rekanan bank-bank partner bank Oh, iya? yang menyediakan bunga yang rendah, bisa DP 10%, atau kita bisa cicilan total down payment juga ada. Jadi ya istilahnya untuk pembiayaan pun variatif promonya. Tapi kalau misalnya customer datang ke sini dia sudah punya bank sendiri, apakah bisa? Tergantung, kalau misalnya bank tersebut sudah rekanan kita silahkan. Oh gitu? Ya, otherwise ya kita jajaki sama bank yang dibawa sama customer, apakah bank itu bisa buka kerjasama dengan kita. Yang penting jual mobil ya, mobil lagi. Apapun caranya gitu ya, Apapun enggak caranya ya? juga sih. Oke. Enggak juga sih. Oke, waktu lo pertama kali bangun Golf and Garage, itu
Sempet nggak terpikir sama lo, oh iya gue cewek ya, punya tempat usaha seperti ini. Kedepannya gue harus menciptakan konsep Golf and Garage ini seperti apa? Itu sudah lo pikirkan emang? Atau sejak kapan sih sudah mikir ini, intinya begitu? Mikir ini sekitar setahun sebelum kita soft launching lah, kurang lebih. Setahun? Ya kurang lebih setahun sebelum kita soft launching. Oke. Since 2021 lah. Dan sampai saat ini penjualan oke ya? Penjualan oke. Penjualan oke. Keep on increasing. Tapi lo pernah jual truk bener ya? Truk pernah. Pernah juga. Nggak suka truk sayur. Terus kenapa di Pluit? Kenapa di Pluit? Di sini sudah banyak otomotif industri ya, maksudnya sudah banyak otomotif area juga. Oke. Dan kedua, Pluit is my hometown. Itu poinnya. Yang kedua, Ada rencana ke selatan nggak sih rencana? we'll see. We'll see ya? We'll see, ya. Kapan kira-kira nih? Mungkin bisa diinformasiin gitu? We'll see. Oke. Thank you banget Thank semuanya. Kali ini kita sudah ngobrol sama Sandra Pohar, founder dari Golf and Garage. Mungkin bisa di-follow dari Instagram dan YouTube-nya Golf and Garage untuk mendapatkan informasi-informasi dan ketersediaan unit yang pastinya. Dan kita akan melakukan talk pod selanjutnya di The Pop Sunday Garage selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Thank you Sandra. Thank you. Thank you banget, thank you banget. Thank you, sama-sama.